Halo teman-teman. Perkenalan, nama aku Hanifatun Nizah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selamat datang di video kita kali ini. Apakah kalian pernah memperhatikan bentuk-bentuk awan di langit? Terkadang mereka terlihat seperti gumpalan kapas, kadang seperti untaian benang, atau bahkan seperti lapisan tipis yang hampir tak terlihat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis awan. Setiap jenis awan memiliki karakteristik unik dan dapat memberi kita petunjuk tentang cuaca yang akan datang. Mari kita kenali lebih dekat keindahan dan keunikannya. Awan adalah kumpulan partikel air di atmosfer yang terlihat seperti gumpalan-gumpalan yang bisa berbentuk tetesan air cair atau kristal es. Awan terbentuk melalui proses kondensasi, yaitu ketika uap air yang tidak terlihat di udara mengembun menjadi tetesan air atau kristal es yang terlihat. Agar hal ini terjadi, bungkusan udara harus jenuh, yaitu tidak mampu menampung seluruh air yang dikandungnya dalam bentuk uap, sehingga mulai mengembun menjadi cair atau padat. Pengelompokan awan berdasarkan ketinggiannya mempengaruhi muatan dan kemunculannya bagi permukaan bumi. Awan dapat dikategorikan berdasarkan ketinggiannya di atmosfer. Ada 3 kategori utama, yaitu awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Mari kita mulai dengan awan rendah. Awan rendah, awan stratocumulus, stratus, dan cumulus. Pertama, kita akan membahas awan rendah. Awan ini berada di ketinggian 0 hingga 2 km dari permukaan bumi. Contoh awan rendah adalah stratocumulus. Stratocumulus adalah awan yang tampak seperti gumpalan besar dengan celah terang dari sinar matahari. Seringkali menutupi langit dengan pola yang tampak seperti gelombang di laut. Warna stratocumulus bervariasi dari putih hingga abu-abu gelap. Stratocumulus biasanya tidak membawa hujan deras, tetapi bisa menghasilkan gerimis atau hujan ringan. Awan stratocumulus sering muncul pada pagi hari, dan kemudian menghilang atau berubah bentuk di sore hari. Stratocumulus sering terlihat di langit senja dengan rona kemerahan yang indah. Stratus. Stratus adalah awan yang tampak seperti lapisan abu-abu yang menyelimuti langit. Stratus biasanya datar dan tidak berbentuk. Ketika awan ini berada sangat dekat dengan permukaan tanah, kita mengenalnya sebagai kabut. Awan stratus dapat membawa gerimis atau hujan ringan yang berlangsung lama. Cumulus. Cumulus adalah awan yang paling mudah dikenali karena bentuknya yang seperti gumpalan kapas putih besar dengan dasar datar. Awan cumulus biasanya menandakan cuaca cerah dan tidak membawa hujan. Namun, jika cumulus terus berkembang dan tumbuh tinggi, cumulus bisa berubah menjadi awan badai. Cumulus sering terbentuk karena konveksi. Ketika udara hangat naik dan mendingin, membentuk gumpalan awan. Awan menengah, awan altocumulus, dan altostratus. Selanjutnya, kita punya awan menengah yang berada di ketinggian 2 hingga 7 km. Contohnya, altocumulus. Altocumulus berbentuk gumpalan kecil-kecil yang seringkali terlihat berjajar dalam pola tertentu. Warnanya putih atau abu-abu. Kehadiran altocumulus bisa menandakan cuaca yang stabil, tetapi juga bisa mendahului badai atau hujan. Pergerakan awan ini dapat terjadi secara vertikal. Altocumulus sering terlihat pada pagi hari dan bisa menjadi tanda awal perubahan cuaca dalam 6 hingga 12 jam ke depan. Altostratus. Awan altostratus adalah awan yang berbentuk lapisan tipis dan lebar yang berwarna abu-abu atau kebiruan yang menyebar luas di langit
seringkali menutupi matahari atau bulan. Awan altostratus seringkali membawa hujan ringan atau salju. Altostratus juga bisa menjadi tanda bahwa hujan deras akan datang. Altostratus sering muncul sebelum sistem cuaca yang lebih besar seperti front hangat, awan tinggi, awan cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Terakhir, kita punya awan tinggi yang berada di ketinggian 7 hingga 13 km. Contohnya, cirrus. Cirrus adalah awan yang tipis dan tampak seperti helaian benang di langit. Mereka terbuat dari kristal es dan seringkali berwarna putih terang. Awan cirrus biasanya menandakan cuaca yang akan berubah, terutama mendahului front hangat atau badai. Cirrus sering terlihat dengan bentuk yang menarik seperti bulu atau spiral, dan mereka bisa menciptakan efek halo di sekitar matahari atau bulan. Efek halo awan cirrus ini menciptakan lingkaran cahaya atau efek pelangi di sekitar matahari atau bulan. Fenomena ini biasanya terjadi jika awan cirrus berada di ketinggian sekitar 10 km dari bumi. Awan cirrus juga dapat terlihat jelas jika terjadinya contrail. Cirrostratus. Cirrostratus adalah awan berbentuk lembaran yang tersusun dari kristal es. Meskipun cirrostratus dapat menutupi seluruh langit dan kedalamannya mencapai beberapa ribu kaki, namun cirrostratus relatif transparan karena matahari atau bulan dapat dengan mudah terlihat melaluinya. Terkadang satu-satunya indikasi keberadaannya diberikan oleh halo yang teramati di sekitar matahari atau bulan. Halo adalah hasil pembiasan cahaya oleh kristal es di awan. Selama matahari terbit dan terbenam, awan-awan ini dapat muncul dalam susunan warna yang menakjubkan karena komponen sinar matahari yang tidak tersebar, merah, kuning, dan jingga, dipantulkan oleh bagian bawah awan. Pola garis-garis cirrus yang bersilangan biasanya terlihat sebelum datangnya front hangat. Cirrocumulus. Cirrocumulus berbentuk gumpalan kecil-kecil yang tampak berderet. Cirrocumulus memiliki ukuran sama atau lebih kecil dari lebar jari kelingking Anda saat Anda mengangkat tangan sejauh lengan. Saat awan ini menutupi sebagian besar langit, bentuknya bisa seperti sisik ikan, sehingga disebut langit makarel. Cirrocumulus jarang membawa hujan, tetapi cirrocumulus bisa menandakan bahwa badai akan datang. Cirrocumulus adalah awan yang cukup langka dan seringkali muncul bersamaan dengan awan cirrus dan cirrostratus. Awan vertikal, awan cumulonimbus. Namun ada satu jenis awan yang istimewa karena bisa terbentuk di berbagai ketinggian, yaitu cumulonimbus. Awan ini adalah awan badai yang bisa menghasilkan petir, hujan deras, dan bahkan tornado. Bentuknya menjulang tinggi dengan puncak yang bisa mencapai lapisan stratosfer. Cumulonimbus tampak seperti menara besar dengan bagian atas yang menyebar seperti landasan. Mereka seringkali berwarna gelap di bagian bawah. Awan ini bisa menghasilkan berbagai fenomena cuaca ekstrim seperti hujan deras, badai petir, angin kencang, dan tornado. Bagian atas awan cumulonimbus sering disebut sebagai anvil atau landasan, dan awan ini bisa berkembang dengan sangat cepat dalam hitungan jam. Menakjubkan, bukan? Setiap jenis awan memiliki karakteristik dan keindahan tersendiri. Awan bukan hanya pemandangan yang indah, tetapi juga petunjuk penting tentang cuaca di sekitar kita. Jadi saat kalian melihat langit, cobalah perhatikan dan kenali jenis-jenis awan yang ada. Selalu lihat ke atasnya karena langit selalu punya cerita untuk kita. Sampai jumpa.